Halo para pionir, selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah kalian membayangkan sebuah jaringan kripto yang benar-benar dikendalikan oleh komunitasnya sendiri, bukan oleh segelintir orang di balik layar? Nah, hari ini kita memasuki babak baru. P-Network baru saja mengumumkan langkah besar yang membawa kita jauh lebih dalam ke jalur desentralisasi penuh. Bukan sekadar kabar burung, ini adalah transisi nyata dari sistem hibrida menuju ekosistem yang sepenuhnya mandiri. Mulai dari pranode yang semakin krusial hingga pembaruan perangkat lunak wajib yang menandakan berakhirnya fase uji coba. Apa artinya ini bagi masa depan koin Pi Anda dan seberapa dekat kita dengan open mainnet yang sesungguhnya? Mari kita bedah detailnya bersama-sama. Pastikan Anda simak sampai habis, karena kekuatan jaringan ini sekarang ada di tangan Anda. Rocket Pi Network melangkah lebih dalam menuju desentralisasi penuh. Pi Network kini memasuki fase krusial dalam evolusinya, mempercepat transisi menuju desentralisasi penuh. Setelah melewati fase pengembangan tertutup dan pengujian terkontrol, jaringan ini mulai memindahkan pusat kendali dari tim inti ke komunitas global. Perubahan ini bukan sekadar pembaruan teknis, tetapi transformasi struktural yang menentukan arah masa depan ekosistem Pi. Langkah ini menandai pergeseran dari model semi terpusat menuju arsitektur yang benar-benar terdistribusi, di mana validasi, keamanan, dan koordinasi jaringan tidak lagi bergantung pada satu otoritas utama. Tombol keyboard satu transformasi dari kontrol terpusat ke komunitas global. Pada tahap awal pengembangan, validasi transaksi dan pengelolaan infrastruktur jaringan sebagian besar dikendalikan oleh core team. Pendekatan ini lazim dalam fase awal proyek blockchain guna menjaga stabilitas dan keamanan saat fondasi teknis masih dibangun. Namun, seiring meningkatnya jumlah pengguna yang telah bermigrasi ke mainnet dan pertumbuhan ekosistem aplikasi, P-Network mulai menghapus lingkungan pengujian yang dikendalikan secara terpusat. Tanggung jawab validasi kini secara bertahap dialihkan kepada node komunitas di berbagai negara. Perubahan ini menjadi tonggak penting karena mengurangi ketergantungan pada satu entitas, meningkatkan ketahanan jaringan, membuktikan komitmen terhadap prinsip desentralisasi sejati. Jika proses ini berjalan konsisten, Pi akan bertransformasi dari model hibrida menjadi jaringan blockchain yang sepenuhnya berbasis komunitas. Tombol keyboard dua pranode yang semakin strategis. Node Pi kini memegang peranan jauh lebih besar dibandingkan fase sebelumnya. Jika sebelumnya node lebih berfungsi sebagai pendukung infrastruktur, kini mereka aktif dalam memvalidasi transaksi, menyinkronkan ledger, mengamankan konsensus jaringan, menjaga stabilitas protokol. Semakin banyak node aktif yang tersebar secara geografis, semakin kecil risiko terjadinya single point of failure. Artinya, kegagalan pada satu lokasi atau operator tidak akan melumpuhkan keseluruhan jaringan. Model ini menciptakan beberapa keunggulan. Ketahanan tinggi terhadap gangguan teknis. Peningkatan keamanan melalui distribusi kepercayaan. Transparansi yang lebih kuat. Kedaulatan jaringan di tangan komunitas. Dengan meningkatnya partisipasi node, kekuatan jaringan Pi tidak lagi terletak pada pusat, tetapi pada kolektivitas global. Tombol keyboard 3 pembaruan perangkat lunak sebagai fondasi transisi. Untuk mendukung proses desentralisasi ini, P-Network meluncurkan pembaruan wajib perangkat lunak node. Operator diwajibkan mengupgrade ke versi terbaru agar tetap kompatibel dengan arsitektur mainnet yang terus berkembang. Pembaruan ini bertujuan untuk menjamin sinkronisasi antar node, menghindari fragmentasi jaringan, meningkatkan efisiensi konsensus, mengoptimalkan keamanan. Fakta bahwa pembaruan ini bersifat wajib menunjukkan bahwa Pi telah melampaui fase eksperimental. Infrastruktur kini memasuki tahap operasional yang lebih matang dan stabil. Transisi ini juga memperlihatkan bahwa desentralisasi bukan proses instan, melainkan evolusi bertahap yang memerlukan koordinasi teknis yang presisi. Tombol keyboard 4 arsitektur konsensus, menggunakan Stellar Consensus Protocol. Berbeda dari blockchain seperti Bitcoin yang menggunakan mekanisme Proof of Work, PoW, berbasis komputasi intensif, P-Network mengadopsi pendekatan yang lebih hemat energi. Pi mengandalkan Stellar Development Foundation S protokol konsensus yang dikenal sebagai Stellar Consensus Protocol, SCP. Karakteristik utama SCP. Tidak memerlukan penambangan berbasis daya komputasi tinggi. Tidak membutuhkan perangkat keras khusus. Menggunakan model Federated Byzantine Agreement. Berbasis pada jaringan kepercayaan antar node. Dalam sistem ini, konsensus dicapai melalui hubungan kepercayaan yang saling terhubung, terus graph,
bukan melalui perlombaan khas seperti pada PoW. Keunggulannya. Tanda centang putih tebal, konsumsi energi rendah. Tanda centang putih tebal, akses partisipasi lebih inklusif. Tanda centang putih tebal, kecepatan transaksi lebih tinggi. Tanda centang putih tebal, skalabilitas lebih baik. Karena tidak memerlukan rig mining mahal, pengguna dengan komputer desktop biasa pun dapat menjalankan node. Hal ini memperluas peluang partisipasi global dan memperkuat prinsip demokratisasi jaringan. Tombol keyboard 5 penguatan ekosistem dan kepercayaan protokol. Desentralisasi bukan hanya soal distribusi teknis, tetapi juga distribusi kepercayaan. Ketika node tersebar di berbagai wilayah dan dioperasikan oleh individu independen, maka kepercayaan tidak lagi bergantung pada reputasi satu tim, melainkan pada mekanisme sistem itu sendiri. Node membantu menghubungkan pionir lintas zona waktu, menjaga integritas transaksi, memastikan ledger tetap sinkron, mengurangi risiko manipulasi terpusat. Semakin luas dan beragam operator node, semakin kokoh fondasi jaringan. Dalam konteks blockchain, desentralisasi adalah perlindungan terhadap sensor terpusat, intervensi sepihak, gangguan sistemik, serangan terkoordinasi. Dengan memperluas partisipasi node, P-Network memperkuat legitimasi teknologinya. Tombol keyboard 6 dari proyek ke ekosistem berbasis komunitas. Transisi ini memiliki makna strategis yang lebih luas. P-Network tidak hanya membangun mata uang digital, tetapi berupaya menciptakan ekosistem ekonomi digital global yang digerakkan oleh komunitas. Dalam model seperti ini, komunitas mengamankan jaringan, komunitas mengembangkan aplikasi, komunitas menjaga keberlanjutan, komunitas menentukan arah pertumbuhan. Jika partisipasi node terus meningkat secara konsisten, maka desentralisasi akan terjadi secara organik, bukan sekadar klaim, tetapi realitas struktural. Namun demikian, keberhasilan jangka panjang tetap bergantung pada beberapa faktor kunci. Performa jaringan yang stabil, transparansi pengembangan, kejelasan roadmap, kepatuhan terhadap prinsip keamanan. Desentralisasi tanpa stabilitas teknis dapat menimbulkan fragmentasi. Sebaliknya, stabilitas tanpa desentralisasi berisiko menciptakan sentralisasi tersembunyi. Pi tampaknya berupaya menyeimbangkan kedua aspek ini. Kaca pembesar mengarah ke kanan implikasi jangka panjang. Jika proses ini berhasil, maka P-Network akan memiliki beberapa keunggulan strategis. 1. Kredibilitas sebagai jaringan yang benar-benar terdesentralisasi. 2. Ketahanan terhadap tekanan eksternal. 3. Daya tarik lebih besar bagi pengembang dan mitra. 4. Fondasi kuat untuk ekonomi digital berbasis komunitas. Desentralisasi penuh bukan hanya tujuan teknis, tetapi juga pesan kepada dunia bahwa Pi siap memasuki tahap kematangan. Bendera papan catur kesimpulan. Langkah P-Network menuju desentralisasi penuh merupakan fase paling menentukan dalam sejarah proyek ini. Dengan memperbesar peran node, memperbarui infrastruktur, dan mengandalkan protokol konsensus yang hemat energi, Pi berupaya membangun jaringan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Kini, kekuatan jaringan tidak lagi berada di tangan segelintir pihak, melainkan tersebar di seluruh dunia melalui partisipasi para pionir. Jika tren ini terus berlanjut, P-Network berpotensi bertransformasi dari proyek blockchain menjadi fondasi ekonomi digital global yang benar-benar berbasis komunitas. Dan pada titik inilah, desentralisasi bukan lagi sekadar visi, melainkan realitas yang sedang dibangun. Jadi, kesimpulannya jelas, P-Network bukan lagi sekadar proyek eksperimen. Transisi menuju Stellar Consensus Protocol yang lebih inklusif dan penguatan jaringan node global membuktikan bahwa masa depan Pi kini bergantung pada partisipasi kita semua, bukan lagi hanya pada core team. Langkah ini memang membawa tantangan baru dalam hal transparansi dan performa, namun ini adalah harga yang harus dibayar untuk menjadi platform mata uang digital global yang kredibel. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah menjalankan node atau masih menunggu perkembangan selanjutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like jika video ini bermanfaat, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar P-Network. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pionir.